Film dimulai dengan memperlihatkan seekor anak kucing yang memiliki banyak nama. Namun nama yang paling sering disebut orang adalah Puss in Boots. Puss yang sedang dicari saat ini lalu terlihat mengambil sebuah cincin dari seseorang. Setelah bertarung dengan orang itu, Puss akhirnya berhasil kabur. What can I say? Selama ini Puss terus berlari dan berkelana mencari cara untuk membersihkan namanya. Kemudian nampak Puss pergi ke kota dan masuk ke sebuah kafe. Pelanggan yang lain mengetahui Puss adalah buronan berniat untuk menangkapnya. Namun hal itu sia-sia saja karena Puss berhasil menakut-nakuti semua orang yang ada di sana. Bahkan di sana juga Puss mendapatkan informasi tentang kacang ajaib yang selama ini ia cari guys. Ternyata kacang itu dibawa oleh seorang penjahat yang bernama Jack and Jill. Menurut salah satu orang di sana, jika kacang tersebut ditanam akan tumbuh pohon setinggi langit yang dapat mengantarkannya ke sebuah kastil yang terdapat telur angsa emas. Namun sayangnya kastil itu dijaga oleh induk angsa. Where do I find this Jack and Jill? Sementara di tempat lain nampak para serigala tengah membawa kereta yang berisikan Jack and Jill. Setelah itu mereka pun tiba di sebuah penginapan. Saat sedang membahas tentang Jack yang ingin seorang bayi, tiba-tiba datang Puss yang ingin mencuri kacang ajaib. Tapi sayangnya aksi tersebut gagal karena ada seekor kucing misterius yang juga ingin mencuri kacang ajaib tersebut. Singkat cerita, keberadaan mereka pun diketahui oleh Jack and Jill. Puss yang marah lalu mengejar kucing misterius itu hingga sampai di sebuah bar. Di sana Puss menantang kucing misterius itu dengan duel. Namun saat Puss mendekat, semua kucing di sana memainkan alunan musik dan kucing misterius itu pun menari. Ternyata di tempat itu hanya memperbolehkan duel dengan cara menari. Mengetahui hal itu, Puss lalu menari sambil berduel dengan kucing misterius tersebut. Fear me if you Namun saat kucing misterius itu kalah, Puss terkejut saat mengetahui kucing tersebut adalah seekor kucing betina bernama Kitty nih guys. Saat Puss mengejarnya, nampak Kitty yang masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Puss lalu bertemu dengan teman lamanya yang bernama Humpty. Di sana Humpty meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Tak lama kemudian muncul juga Kitty yang merupakan teman Humpty. Ternyata Humpty memang sengaja menyuruh Kitty untuk membawa Puss ke tempat tersebut. Namun saat Puss masih belum lupa dengan kesalahan Humpty di masa lalu menjadi marah. Di sana Humpty mengatakan jika Kitty memiliki sebuah tangan yang sangat lembut sehingga dapat mencuri apapun. Humpty lalu berkata jika mereka menggabungkan kekuatan yang ada maka mereka pasti akan berhasil mencuri kacang ajaib tersebut. Akan tetapi ajakan kerjasama itu ditolak mentah-mentah oleh Puss. I'm sorry, okay? It's been 7 years. You need me. Saat Puss keluar dari bar tersebut, Kitty yang penasaran mengejar Puss. Di sana Kitty mulai menanyakan apa yang telah terjadi antara Puss dan Humpty. Mendengar pernyataan itu, Puss lalu menceritakan tentang masa lalunya, di mana Puss kecil bersama keranjangnya yang terseret angin kencang hingga membawanya ke depan sebuah panti asuhan. Ia lalu diadopsi oleh ibu panti dan diperkenalkan pada anak-anak yang lain. I'd like to introduce a new boy. Singkat cerita, bertemanlah Puss kecil dan Humpty yang saat itu mengambil jatah makanan miliknya. Puss yang melihat Humpty dibully segera membantunya dengan memberikan pelajaran kepada anak-anak yang nakal tadi. Kemudian Puss kecil menemui Humpty yang sedang menanam kacang hasil curiannya, dan di sanalah Puss kecil yang sebelumnya tidak memiliki nama akhirnya diberi nama Puss oleh Humpty sahabatnya. How about Puss? Hari demi hari mereka selalu bersama. Di sana juga Humpty menceritakan dongeng tentang kacang ajaib yang membuat Puss penasaran dan akhirnya mau melakukan aksi pencurian bersama Humpty demi mendapatkan kacang ajaib tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu, pencarian kacang ajaib yang tak kunjung berhasil, hingga akhirnya niat mereka pun teralihkan dengan menjadikan aksi mencuri itu sebagai profesi.
Namun pada suatu hari mereka yang ketahuan mencuri dipulangkan ke ibu asuhnya nih guys. Next time is jail time. They are thieves. I believe in you with all my heart. Humpty yang selalu melemparkan sebuah batu hingga tak sengaja membuka kandang banteng. Banteng yang keluar pun langsung mengamuk dan hampir menabrak nenek-nenek yang sedang berjalan. Puss yang melihat hal itu dengan cepat menghentikan banteng tersebut. Berkat aksinya tersebut, Puss lalu dijuluki sebagai pahlawan kota oleh masyarakat setempat. Ia pun diberi sepatu boot dan diberi nama lengkap Puss in Boots oleh ibu asuhnya. My Puss in Boots. Humpty's road grew. Sementara Humpty sendiri harus mendekam di penjara akibat perbuatannya. Namun beberapa hari kemudian berkat pertolongan Puss, Humpty berhasil dibebaskan. Humpty yang baru saja menghirup udara bebas kembali mengajak Puss untuk mencuri kembali. Tentu saja Puss menolak ajakan tersebut. And all we got is each other, you understand? We are better than this. But we're partners. But I am not stealing anymore. Namun pada saat malam tiba, Puss dibangunkan oleh Humpty. Puss yang belum sepenuhnya sadar langsung diajak mencuri uang di sebuah bank. Beberapa saat kemudian Puss yang sadar langsung memarahi Humpty karena melakukan perampokan lagi. Akan tetapi di saat itu juga petugas keamanan melihat mereka, sehingga membuat mereka terpaksa kabur menggunakan kendaraan yang berisi hasil curian. Saat di perjalanan, Puss tidak sengaja melihat ibu asuhnya sedang menatapnya dengan rasa penuh kekecewaan. Hal tersebut lantas membuat Puss tidak fokus saat menyetir, hingga terjadilah kecelakaan. Saat para petugas keamanan mulai mendekat, Humpty yang tidak bisa bangun sendiri meminta pertolongan. Namun saat Puss sudah terlanjur kecewa dengan Humpty, memilih pergi dari sana dengan cara terjun ke sungai. I lost everything. My brother. My honor. Itulah alasan Puss sampai sekarang masih kecewa dengan Humpty yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Setelah mendengar cerita Puss yang membuat Kitty ketiduran, Hey! I'm awake. datanglah Humpty kembali untuk meminta maaf atas kesalahannya. Setelah dimaafkan, Humpty kembali meyakinkan Puss agar mau bekerja sama lagi dengannya. Setelah dibujuk, akhirnya Puss menerima tawaran tersebut dan percaya jika temannya tidak akan mengecewakannya lagi. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan aksi pencurian kacang ajaib dari tangan Jack and Jill. Ketika sasaran mereka sudah lewat tepat di bawah mereka, Puss dan Kitty segera turun dan menyusup ke dalam kendaraan mereka. Di sini Puss harus turun tangan karena Kitty terlalu lama saat disuruh untuk membuka borgol yang ada pada tangan Jack. Setelah mereka berhasil mendapatkan kacang ajaib tersebut, Puss malah tidak sengaja menginjak babi peliharaan Jack and Jill. Hal itu lantas membuat Jack and Jill mengetahui keberadaan mereka. Dengan cepat Kitty langsung menyerang Jack, sementara Puss segera merusak kendaraan yang mereka tumpangi sekarang. Singkat cerita, Puss dan Kitty berhasil mengikat Jack and Jill. Kemudian Humpty pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Setelah mereka berhasil mencuri kacang ajaib tersebut, kaburlah mereka dari kejaran Jack and Jill. Saat keadaan sudah aman, mereka pun segera menanam kacang ajaib tersebut. Seketika tumbuhlah sebuah pohon yang sangat tinggi, menjulang tinggi hingga ke langit. Mereka lalu naik ke atas pohon kacang yang tumbuh dengan cepat itu. Di sini persahabatan antara Puss dan Kitty mulai terjalin. Namun Humpty memisahkan mereka dan seakan memberikan kode pada Kitty. Di sana Humpty kembali mengingatkan kenangan mereka saat di panti. Setelah Humpty berganti kostum menjadi telur emas, mereka pun pergi dengan menggunakan kendaraan awan yang melayang sampai ke sebuah kastil. Ketika mereka sudah sampai, mereka segera menuju ke tempat telur-telur emas dengan cara mengendap-endap. Legend has it that if you look at Setelah mereka berhasil ke tempat yang dituju, nampak banyak sekali telur angsa yang berceceran. I thought they were going to be like... Saat mereka kesusahan membawa telur-telur itu karena berat, nampak ada salah satu telur itu sudah menetas menjadi seekor itik. Mereka yang menyadari jika telur emas itu terlalu sulit untuk dibawa memutuskan untuk menculik anak itik
yang ada di sana. Namun karena saking asiknya, mereka malah ketahuan oleh induk angsa. Let's just take her. Wait a minute. Aksi kejar-kejaran pun terjadi cukup lama. Saat mereka terjebak dalam pusaran air, beruntungnya mereka berhasil kembali dengan selamat menggunakan selai daun yang diambil oleh Kitty. No, fly, little guy! We should maybe cut that out. Sekilas nampak Jack and Jill yang sudah memiliki anak seekor babi menemukan teropong milik Humpty dan melihat pohon kacang ajaib yang sudah terjatuh. I do believe that's our cue. Saat malam tiba, Puss dan kawan-kawan merayakan keberhasilan mereka. Saat Kitty sedang menari dengan Puss, tiba-tiba Humpty menariknya dan memperingatkannya untuk tetap fokus. Namun saat mereka kembali menari, Kitty tiba-tiba menyuruhnya untuk pergi. Namun Humpty yang mendengar hal tersebut segera mendekati Puss dan mengajaknya beristirahat. Okay, yeah. Saat Puss baru saja tertidur, ia pun dipukul oleh Jack yang membuatnya pingsan. Hingga keesokan harinya, setelah Puss tersadar, ia tidak mendapati Humpty, Kitty, dan Itik. Di sana Puss berpikir, jika Humpty dan Kitty diculik oleh Jack and Jill, ia pun segera mencarinya. Hingga sampailah Puss di daerah tempat tinggalnya saat masih kecil. Dengan mengendap-endap, Puss mengikuti Jack and Jill yang sedang membawa Humpty. What do you want? Puss mengira jika Humpty akan disakiti, namun ternyata dirinya lah yang akan disakiti. Karena ternyata selama ini Humpty telah menjebak Puss. Semua peristiwa yang ia sudah lalui hanyalah rekayasa dari Humpty. Bahkan Jack and Jill adalah komplotan Humpty. Semua itu Humpty lakukan karena niatnya untuk membalas dendam pada Puss yang pernah meninggalkannya di jembatan saat ia hampir tertangkap. Puss yang marah hampir membantai para penjaga yang ada di sana. You're under arrest. Consider this the final meeting of Big Namun di saat itu ibu asuhnya datang dan menyuruh Puss untuk menyerahkan diri. Karena tidak mau menyakiti ibu asuhnya, Puss menyerahkan diri dan dimasukkan ke dalam kandang. Saat itu Puss semakin kecewa saat mengetahui jika Kitty juga adalah komplotan Humpty. Saat Puss di dalam penjara, ia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Jack. Ternyata ia adalah pemilik kacang ajaib yang sesungguhnya, dan Humpty sudah mencuri kacang tersebut dari Jack yang asli. Saat di penjara, Jack yang mengetahui Humpty mengambil seekor anak itik dari kastil dan mengatakan, jika mereka tidak segera mengembalikan itik tersebut, maka angsa besar akan datang ke sini dan akan membunuh siapa saja demi mendapatkan kembali anaknya. She comes back. Mendengar hal tersebut, Puss segera meminta petugas untuk membukakan pintunya. Namun petugas di sana tidak menghiraukannya. Puss yang tidak kehilangan akal menggunakan wajah memelasnya untuk melunakkan hati petugas. Sampai akhirnya Kitty datang menolong Puss. Ia juga meminta maaf pada Puss dan Puss juga memaafkannya. Karena penjaga sel tiba-tiba datang, Kitty segera menyuruh Puss untuk pergi dari sana. Sementara Kitty akan menghabisi semua penjaga yang ada. Puss lalu pergi menemui Humpty dan meminta maaf kepadanya karena sempat meninggalkannya di jembatan waktu itu. Di sana Puss mengatakan jika waktu itu ia sangat kecewa padanya dan tidak mau bertanggung jawab atas kekacauan yang sudah dibuatnya. Setelah pikirannya tercerahkan oleh Puss, Humpty pun bersedia untuk membantu Puss menyelamatkan para warga dengan mengembalikan itik yang telah mereka curi. I think it's too late. Akan tetapi tiba-tiba nampak angsa raksasa telah datang. Ia yang melihat para penduduk memegang telur emas menjadi sangat marah dan langsung menyerang mereka. Puss yang berani lalu menaiki angsa tersebut dan menuntunnya ke suatu tempat. Sementara Humpty membawa itik itu menggunakan keretanya. Di saat bersamaan datang juga Jack and Jill yang mengincar anak itik tersebut. Namun tak lama kemudian kereta mereka hancur oleh angsa yang sedang mengejar anaknya. Namun sayangnya saat mereka melewati sebuah jembatan, angsa itu tidak sengaja merobohkan jembatan tersebut. Hal itu lantas membuat Humpty dan itik yang saling terikat hampir terjatuh. Untungnya Puss berhasil menangkap keduanya.
Namun karena Pus sudah kehabisan tenaga, ia pun ikut terjatuh karena puing-puing yang roboh. Melihat semua yang terjadi, Humpty akhirnya mengorbankan dirinya. Setelah kehilangan Humpty, Pus lalu mengembalikan anak Kitik yang telah diselamatkan pada induknya. Saat Pus melihat ke arah Humpty yang terjatuh, ia pun merasa heran karena Humpty sudah berubah menjadi telur emas. Singkat cerita, angsa kembali ke kastil dengan membawa serta anaknya dan Humpty yang sudah berubah menjadi telur emas. Sejak kejadian tersebut, Pus kembali dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk dan ibu asuhnya menjadi sangat bangga pada Pus. Tetapi karena petugas keamanan telah mengincar dirinya, Pus lalu pamit pada ibu asuhnya untuk pergi ke luar kota dengan ditemani oleh Kitty. Kemudian Pus pergi ke perbatasan. Namun setibanya di sana, Pus memutuskan untuk pergi seorang diri karena dia akan melanjutkan petualangannya. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar untuk saling memaafkan dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari masa lalu yang buruk. Kita juga dapat menebus setiap kesalahan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.